Haleluya, bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Kita akan buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah karakter saksi Kristus. Kita akan baca Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, silahkan bangkit berdiri, kita akan baca Alkitab kita secara bergantian. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita akan lanjut dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mungkin sudah ada yang juga sudah hafal ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garam, api itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tuhan memberikan penggambaran yang begitu jelas sekali bahwa kita adalah garam dan terang. Ya. Bukan jadilah tetapi adalah. Bukan jadilah tetapi adalah. Kalau adalah berarti apa? Saudara itu garam itu sendiri. Saudara itu terang itu sendiri. Karena apa saudaraku? Karena Kristus ada di dalam diri Anda. Alkitab katakan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi Kristus tentu tidak cukup hanya dengan modal kelihayan berkata-kata. Pinter ngomong. Ya. Karena ada orang yang pinter ngomong tapi ternyata karakternya enggak menunjukkan bahwa dia murid Kristus. Selain harus memiliki persekutuan dengan Kristus, Saudara, kita harus memiliki karakter seperti Kristus agar dapat menjadi saksi yang efektif. Kita bisa menjadi saksi ya dengan menjaga rasa asin, nyala api ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Hal yang kedua, bagaimana saudaraku kita bisa menjadi saksi ya? Yaitu dengan menyatakan perbuatan baik. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, ya, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Matius pasal 5 ayat yang ke-16 tadi kita baca ya. Yang terakhir, ketiga saudaraku. Siap dimanapun Tuhan memanggil. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika kita lihat ayat ini saudaraku, kita mendapatkan prinsip bahwa pemberitaan Injil itu dimulai dari wilayah terdekat yang bisa dijangkau. Lalu beranjak ke wilayah yang lebih luas. Kalau kita lihat ayat ini ya saudaraku ya. Dimanapun Tuhan menempatkan, identitas kita sebagai saksi tidak pernah hilang. Dan selalu melekat. Karena itu kita tetaplah bersaksi tentang kasih Kristus dimanapun kita berada. Ya. Jadi identitas kita saudaraku sebagai saksi Tuhan kemanapun, dimanapun kita itu tetap kita bawa. Amin. Saudara pergi kemana? Saudara mungkin saudara ada di Yerusalem, di kalangan keluarga saudara. Saudara mungkin pergi di tetangga saudara. Saudara mungkin pergi diutus sama Tuhan kemana. Identitas saudara itu tetap saudara bawa. Bahwa saudara kita adalah saksinya Tuhan. Amin saudaraku. Dimanapun ya. Kita bawa saudaraku.